berjalan, tapi ruhnya mati. Sama seperti zombie. Tak ada ruh. Manusia ini dimuliakan karena ada ruh. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam jasad. Jasad itu dari tanah. Warnanya hitam. Sifatnya rendah. Diinjak-injak. Tapi ketika ditiupkan roh ke dalam tanah yang busuk, malaikat bersujud kepadanya. Kenapa malaikat sujud ke tanah? Karena di dalam tanah itu ada roh. Roh itu mesti hidup. Dan dia mesti bersangkut. Mesti terikat dengan yang maha hidup. Yang maha hidup itu siapa? Ditulislah di sana. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Yang maha hidup. Itulah bunyi ayat yang ditulis di atas. Oh, itu ayatnya Pak Ustaz. Ya. Sudah lama kami lihat tulisan itu, tapi tak tahu kami itu bacaannya. Tahu, semua tahu orang Galela. Semua tahu kan ayat kursi itu sampai ke ujung. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sekarang banyak orang merasa hidup, tapi dia tidak hidup, dia mati. Hidupnya kapan? Waktu TV hidup, dia hidup. Hidupnya kapan? Waktu handphone hidup, dia hidup. Handphone mati, TV mati, lemah dia. Handphone hidup, baru hidup. Bukan. Kalau bergantung kepada handphone, handphone akan mati. Bergantung kepada TV, TV akan mati. Bergantunglah kepada dia yang tidak mati. Dia maha hidup. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Makanya di antara doa berserah kepada Allah kalau ada orang yang lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, kena penyakit 8L. Lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Maka dia katakan, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghits, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Engkau yang maha hidup, engkau yang maha mengatur, berilah kami kehidupan. Abdul Somad hidup. Tapi sampai masanya dia akan mati. Abdul Somad sampai hari ini hidup. Boleh jadi karena doa orang Galil. Ya Allah, hidupkanlah Ustaz Abdul Somad itu. Sampai dia ke kampung kami. Sesudah itu terserahlah ya Allah. Akhirnya, itu disebutkan Pak Wakil Bupati tadi. 2 tahun kata beliau. 2 tahun. Mana tahu kita? Mungkin dalam catatan Allah sudah Abdul Somad mati tahun 2000. Tapi la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoa orang-orang soleh yang hatinya bersih. 2 tahun kami menunggu. Sampaikan dia ke kampung kami ya Allah. Kata Allah, kasih dia waktu sampai dia datang ke Galela. Setelah itu tambah sedikit lagi. Hidup ini hanya sebagai persinggahan sementara saja. Datang Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera. Jauh di sana. Berapa jauh Pulau Sumatera itu Pak Ustadz? Di Sumatera sekarang masih jam 4. Masih tidur orang di Pekanbaru. Kita udah sholat subuh. Udah zikir, udah pengajian. Begitulah jauhnya. Matahari mau ke Pulau Sumatera dari Halmahera Utara 2 jam lagi baru sampai ke sana. Saking kan jauh. Naik pesawat tak berhenti-berhenti, belum juga sampai. Bisa pula kita bertemu langkah rezeki pertemuan maut Allah Subhanahu wa taala mengatur. Ditakdirkan Allah, hai Abdul Somad, hari Rabu berjumpa engkau dengan saudara-saudaramu. Kau tak bersaudara karena suku. Kau tak bersaudara karena nasab. Tapi kau bersaudara karena aku, kata Allah. Yang mempersaudarakan kita ini adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika orang mengucapkan itu, tak dilihat warna kulitnya, tak dilihat suku bangsanya, maka saat itu dia bersaudara. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Maka seorang laki-laki walaupun sangat sayang kepada istrinya, buah hati belayan jiwa,
sangat cinta kepada pasangan hidupnya. Tapi begitu dia terbangun, terbuka matanya, yang pertama dia sebut adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untuk apa itu? Makanan ruh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Pak Dokter, Bu Dokter, mari kita kuatkan badan kita supaya kita sehat. Maka makanlah 4 sehat, 5 sempurna. Itu fisik badan. Tapi kalau kita lihat dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, badan itu nomor 2. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa bahasa Sanskerta. Jiwa. Kalau bahasa Arabnya roh. Kalau bahasa kampung Ustadz Abdul Somad, soul. Makanya kalau orang masuk ke dalam laut, tenggelam, dia minta selamat, maka dia mesti memberikan simbol SOS. Save our soul. Bahasa Inggris itu Pak Ustadz. Iya. Selamatkan jiwa kami. Tak ada dia bilang, selamatkan badan kami, selamatkan badan kami. Untuk apa badannya selamat? Tinggal mayat. Selamatkan jiwa kami. Jiwa itu terjebak dalam badan. Makanya kita kalau minta maaf sama orang, minal aidin wal faizin, mohon maaf, zahir dan batin. Nah, inilah dia zahir nih. Kuku, tangan, rambut, bulu, kulit, darah, daging, sumsum. Inilah dia. Zahir ini mesti diisi. Kalau tidak diisi dia lemah. Diisi dengan air. Diisi dengan air. Habis air ini baru nanti agak ada yang berat-berat sedikit. Entah goreng pisang, entah apa. Tak tahulah kita entah apa nanti kan. Zahir. Tapi yang jauh lebih penting daripada yang zahir adalah batin ini. Kalau batin ini tidak diisi, maka na'udzubillah. Alhamdulillah. Anak-anak pun dibawa sholat subuh untuk mengajarkan bahwa batinnya mesti diisi. Hayya 'alas shalah. Batinnya penuh, dicas, full. Hayya 'alal falah. Penuh. Telinga mendengar. Masuk ke dalam otak, masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam darah, bangkit semangat. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kalau ada orang yang tak salat subuh, sebutkan kuat-kuat. Itu makanya menara itu dibuat tinggi. Supaya apa? Supaya suara itu menggelegar keliling. Kalau ada orang Islam mengaku terganggu saya dengan suara azan ini, perlu diruqyah. Berarti ada di situ jin setan yang mengganggu dia. Karena setan membawa selimut dengan kipas angin lengkap dengan AC-nya, tidur atau dia tidur. Nah, itulah yang terganggu itu, membuat orang marah. Tapi alhamdulillah melimpah ruah jamaah sampai penuh keluar bertenda dengan tetap ini di pintu-pintu. Ini nampaknya wartawan ini di pintu. Begitulah cintanya jamaah ini. Itu menunjukkan bahwa ruh mereka hidup. Karena kalau ruhnya mati pasti masih tempat di atas tempat tidur. Bahasanya cuma 2. Sekarang masih tersenyum, masih ini hidup semuanya. Mudah-mudahan kita hidup sampai malaikat maut mencabut ruh itu dalam keadaan la ilaha illallah. Masuk ke dalam masjid, hidup lagi ruhnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untuk aku pintu rahmatmu ya Allah. Kuat lagi ruhnya. Sampai ke dalam. Tidak langsung sholat tahiyatul masjid. Berwudu dulu. Mana kamar mandi? Mana toilet? Ustaz Abdul Somad masuk nanya toilet.
Tadi Ustaz dari hotel tidak berwudu dulu. Sudah berwudu, tertidur. Kenapa Ustaz tertidur? Menunjukkan jalan ke Galela bagus. Karena kalau lubangnya banyak mesti terbangun kan? Tertidur. Ragu. Jangan-jangan wudunya batal. Tapi Habib Rifki tidak berwudu. Karena dia terus berzikir. Itu menunjukkan orang berzikir tidak mati. Abdul Somad tak berzikir, mati sebentar. Berwudu sebentar. Batuk Pak Wakil Bupati. Karena beliau berwudu juga tadi. Setelah berwudu, hidup lagi ruh. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mukanya sudah bersih dengan air yang suci. Tangannya sudah suci dengan air yang mensucikan. Isi kepalanya sudah disucikan, diusap dengan air yang suci. Telinganya sudah bersih, kakinya sudah, tapi ruhnya belum disucikan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Makanya banyak orang menghafal doa tapi tidak berdoa. Banyak orang membaca doa tapi tidak berdoa karena dia hafal. Akhirnya selesai berwudu, doa itu dibacanya macam makan bakwan panas. Kepanasan lidah itu kenapa? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Tapi doa itu tidak diakui, tak diterima Allah kalau tidak bergantung kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Masuk ke dalam masjid, menghormati masjid, tidak langsung duduk. Usalli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang besar itu engkau. Abdul Somad merasa dirinya besar. Kenapa merasa dirinya besar? Disambut pakai karpet merah, baru dibeli nampaknya. Saya mau menginjakkan sepatu berlumpur ke atas karpet merah, ini berat kaki saya. Seumur-umur saya ceramah ini, baru inilah pakai karpet merah. Biasanya karpet hijau. Itu pun dipinjam dari jamaah. Merah. Disambut ibu-ibu. Dalam waktu turun dari mobil tadi dalam hati saya, berapa bulan lah ibu ini latihan, lengkap dengan seragamnya. Maka datanglah rasa bangga dalam diri Abdul Somad. Oh, akulah yang paling hebat. Disambut dengan rebana, disambut dengan grup nasyid ibu-ibu, disambut dengan, padahal ini sudah bulan Safar, bulan September, tapi bendera kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus masih terpasang. Entah bendera 17 Agustus kemarin atau memang baru dipasang untuk menyambut Abdul Somad dengan Habib Rifki. Datang angkuhnya, datang sombongnya, bersama rombongan Bapak Wakil Bupati yang dipilih oleh rakyat selama 2 periode. Bayangkan itu. Biasa, datang angkuhnya, datang sombongnya. Maka dengan Allahu Akbar, ruhnya sedang ditundukkan. Bukan kau yang besar Abdul Somad, Allah Akbar, Allah yang besar. Ini ruh kita ini kalau tidak ditundukkan dengan Allahu Akbar, dia akan, apalagi sampai ini dikasih meja, dikasih. Saya terus terang berat saya duduk di sini. Kenapa? Mestinya kursinya sama dengan kursi Habib Rifki. Ini kursi saya dikasih pakai busa. Kursi Habib Rifki dikasih biasa. Ini ujian ini terus terang. Lama-lama kalau saya dibuat begini bisa jadi Fir'aun saya. Sendiri merasa. Itulah maka ruh ini mesti ditundukkan.
Yang besar itu engkau. Allahu Akbar. Diulang lagi. Allahu Akbar kabira. Yang layak dibesarkan, diagungkan, dimuliakan hanya Allah. Maka orang kalau betul sholatnya dia tak sombong, dia tak angkuh. Tengok Pak Wakil Bupati, tengok Pak Polisi. Untuk jadi tes polisi itu bukan mudah, bukan senang. Untuk bisa duduk jadi Wakil Bupati itu kampanyenya berapa TPS. Duduk beliau di lantai, sama dengan Bapak. Tidak pakai karpet, tidak pakai alas. Duduk. Kalau Bapak masuk angin, Pak Wakil Bupati pun masuk angin, sama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Supaya kita jangan gila hormat, minta dipuji-puji. Yang layak dipuji cuma dia. Walhamdulillahi katsira. Ini Abdul Somad sudah dipuji-puji nih. Bagaimana cara orang Galela memuji Abdul Somad? Ditulis besar-besar. Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, PhD. Hampir kena kepala saya lagi titel panjang. Saya tadi duduk di depan, diminta supaya Ustadz tolong izin mundur. Kenapa Pak? Ini baliho mau kita turunkan. Saya pun duduk di sini, saya tengok. Tiba-tiba saya tengok baliho itu turun. Tuh, pakai remote ini. Tak nampak saya, rupanya pakai benang pancing. Turun pelan-pelan. Masya Allah. Yang layak dipuji bukan engkau Abdul Somad. Yang layak dipuji itu. Walhamdulillahi katsira. Yang suci, yang bersih, yang tak ada noda, yang tak ada dosa hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa ini tak pernah dibaca Nabi. Doa Allahu Akbar kabira tak pernah dibaca Nabi. Allah mengajar, Nabi mengajarkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahu Akbar kabira tak pernah diajarkan Nabi. Ketika Nabi sedang sholat, ada seorang laki-laki di belakang makmum membaca itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Aku dengar ada orang yang baca Allahu Akbar kabira. Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Ana. Saya. Aku yang membaca ya Rasulullah. Aku lihat futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun mendengar doa yang kau baca. Allahu Akbar kabira. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab khalifah yang kedua punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar hadis ini. Maka apa kata beliau? Sejak aku mendengar hadis ini, aku tak pernah meninggalkan sekalipun dalam salatku. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan asila. Setelah itu barulah wajjahtu wajhiyah. Wajjahtu wajhiyah itu artinya aku hadapkan wajahku. Ini pernah ada orang nanya ke saya, Ustaz, katanya wajjahtu wajhiyah itu aku hadapkan wajahku ke wajah dia. Wajjahtu wajhiyah itu artinya apanya kau ini belajar di mana? Wajjahtu aku hadapkan wajhiyah wajahku. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada pejabat. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada orang kaya. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada polisi, tentara. Aku tidak menghadapkan wajahku ke Pak Satpol PP. Aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan mereka semua. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan dulu kepada Allah. Setelah kita serahkan kepada Allah, barulah kita berkata,
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau ada orang yang imunnya lemah, membaca iftitah ini imunnya menjadi kuat. Kalau imunnya kuat, karena imannya mantap, maka COVID lari tunggang langgang pulang ke Wuhan. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini semua imannya kuat. Imunnya kuat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pegawai-pegawai di kantor lesu, letoy, lemah, loyo, lunglai. Umur 25 tahun, tapi bawaan macam 75. Maka diundanglah dari Jakarta motivator nasional. Dibawa acaranya di ballroom hotel. Pakai audio visual, suara menggelegar. Semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, loyo lagi. Karena semangatnya dari luar. Kita semangat kita bukan karena motivator. Semangat kita bukan karena audio visual, bukan karena hotel. Semangat kita berangkat dari dalam. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan pokok kain. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan gunung, bukit. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan laut, sungai, danau. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan dukun, tuyul, mbakyul, nyiblorong, nyiroro kidul. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Dia yang memberikan namamu. Siapa namamu? Muslimin. Hanya saja nama kita ini semua huwa sammakumul muslimin. Hanya saja setelah sampai ke dunia ini macam-macam namanya. Ada namanya Abdul Somad, ada namanya Habib Rifki, ada namanya Pak Mukhlis Wakil Bupati. Tapi kita semuanya adalah muslimin, berserah diri kepada Allah. Ini menguatkan ruh. Oh, itu arti doa iftitah itu Pak Ustadz. Ya. Kenapa selama ini saya tidak merenungkan isi iftitah saya? Ya gara-gara minyak panas tadi. Allahu Akbar. Jadi yang salah itu bukan kita. Yang salah itu adalah minyak panas. Macam kumur-kumur saja dia baca. Jangan sampai nanti buku kita dicerahkan, dikasih malaikat buku kita di akhirat. Iqra kitabak. Baca buku catatan amalmu. Diberikanlah buku catatan amal. Kita bacalah buku catatan amal kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Isinya bukan iftitah. Kumur-kumur, 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 kumur-kumur. Malaikat. Subuh aku baca iftitah. Zuhur aku baca iftitah. Maghrib aku baca iftitah. Kenapa catatannya kumur-kumur? Kata malaikat, ku tengok kau berkumur-kumur aja. Mari kita renungkan bacaan iftitah kita. Setelah itu barulah baca Fatihah. Bismillah.